تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di taman surga ini, yang hadir di majelis taklim kita ini, yang hadir duduk dan iktikaf di Masjid Jami'ul Maghfirah, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan ngaji serta silaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah, terkadang kita sudah merasa betapa baiknya ibadah kita, betapa banyaknya perbuatan baik kita, sementara kita tidak tahu walaupun sudah sebanyak apa kebaikan, walaupun sudah seusung apa ibadah kita, kita tidak tahu di sisi Allah itu ada nilai pahalanya atau tidak. Terkadang kita sudah merasa baik menjalani kehidupan ini, merasa melaksanakan syariat Islam, merasa sudah banyak berbuat baik, dan kita juga tidak tahu apakah seluruh kebaikan, seluruh perasaan baik yang ada pada diri kita ini, apakah semuanya cocok, akur dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengajian pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah keterangan yang datang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ada ucapan yang datang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, lil mara'i arba'u alamatin. Ketahuilah wahai saudara, ketahuilah wahai jamaah pengajian majelis taklim Masjid Al-Maghfirah. Kata Sayyidina Ali, lil mara'i arba'u alamatin, bahwa sesungguhnya orang-orang yang riak itu ada 4 alamat. Seketika kita melakukan kebaikan, entah apapun itu jenis kebaikan, mau sholat, mau zakat, mau ibadah, mau haji, mau apapun saja itu kebaikan. Nah, ketika dari seluruh kebaikan dan ibadah yang kita lakukan, kemudian di hati kita ini timbul sifat riya,
timbul ingin dipuja, ingin dipuji, ingin dibilang baik, maka sesungguhnya seluruh kebaikan yang kita lakukan, seluruh ibadah yang kita kerjakan, kalau di hati kita ini ada sifat riya, maka di sisi Allah nilainya adalah zol, nilainya adalah nol. Dalam artian ibadah yang sebegitu banyaknya kita lakukan, kebaikan yang sebegitu banyaknya kita kerjakan, semuanya tidak akan ada nilai pahalanya di sisi Allah. Nah sekarang, untuk mengetahui kebaikan yang telah kita lakukan, ibadah-ibadah yang pernah kita kerjakan, apakah ibadah kita ini benar-benar karena Allah? Apakah segala perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan benar-benar hanya mengharap ridha Allah? Yuk pada malam hari ini kita muhasabah, kita introspeksi diri, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Nah kata beliau, lil mara'i arba'u alamatin, bahwa sesungguhnya orang-orang yang riya itu bisa diketahui dengan 4 alamat. Yang pertama kata Sayyidina Ali, yaksulu idza kana wahdah. Orang-orang yang biasanya di dalam hatinya tertanam, orang-orang yang biasanya di dalam hatinya ada sifat riya, maka kata Sayyidina Ali, yaksulu idza kana wahdah. Kalau dia melakukan kebaikan, kalau dia melakukan ibadah, yaksulu idza kana wahdah, kalau sendirian agak malas-malesan. Jadi kalau dia ibadah, dia berbuat baik, kalau sendirian enggak ada yang lihat, maka apa yang dia lakukan agak males-malesan. Nah, introspeksi dah kita introspeksi pada diri kita. Saya begitu enggak nih ya? Kalau lagi ada orang saya kelihatan rajin apa enggak ya? Tapi kalau saya lagi sendiri gimana ini? Gimana ibadah saya? Malas apa kagak ini? Nah ketika kita sendiri, lagi sendiri dan gak ada yang lihat satupun, kemudian kita melakukan ibadah, malas-malesan, berbuat baik, ogah-ogahan, maka itu adalah satu dari tanda-tanda orang yang di dalam hatinya memiliki sifat riya. Sekali lagi, apapun ibadah yang kita lakukan apabila tertanam sifat riya di dalam hati kita, maka apapun ibadah dan kebaikan yang kita lakukan tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yaksulu idza kana wahdah. Malas beribadah, malas berbuat kebaikan kalau enggak ada yang, kalau cuma sendiri di diri. Wa yamsutu idza kana ma'an nas. Kemudian kata Sayyidina Ali, yang kedua dari tanda-tanda dan alamat orang yang di dalam hatinya ada sifat riya, maka ketika ia melakukan kebaikan, ketika ia ibadah, yamsutu idza kana ma'an nas. Kalau ada orang berbarengan dengan orang lain, apalagi ada yang lihat, yamsutu, tambah giat dia, tambah rajin dia ibadah. Nah, kira-kira kita begini gak nih? Hah? Kira-kira begini gak kita nih? Yang masih muda-muda nih, masih muda-muda. Kalau dilihat sama mertua, dilihat kita ibadah sama mertua, kita makin rajin apa makin apa ya? Hah? Ntar giliran mertua kagak ada gimana kita? Nah, ini tanda-tandanya. Ini tanda-tanda orang yang di dalam hatinya ada riyanya. Wa yamsutu idza kana ma'an nas, tanda-tanda orang yang di dalam hatinya ada sifat riya adalah kalau banyak orang bareng-bareng dengan orang dia ibadah atau melakukan kebaikan, yamsutu, maka dia makin semangat. Kenapa dia makin semangat ketika ada orang dan malas kalau sendirian? Kalau banyak orang banyak yang lihat, timbul di hatinya supaya ingin dipuja dan dipuji. Masya Allah, mantu gua rajinnya ibadah. Kata mertua, ketika mertua lihat menantunya lagi sholat
lagi ibadah, lagi baca Quran, masya Allah. Sampai kapan gue punya mantu 2-3 yang kayak begini nih? Entar aja mertuanya pergi, anak tengok mertuanya udah kagak ada, blak aja langsung. Males lagi. Rajin kalau ada orang, males kalau nggak ada yang lihat. Ini adalah alamat dan tanda-tanda orang yang lihat. Wa yazidu fil amali idza unsa alaihi. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang yang ria ketika melakukan ibadah. Tanda-tanda yang ria ketika ia melakukan perbuatan baik. Wa yazidu fil amali idza usna alaihi. Dan akan bertambah perbuatannya, bertambah kebaikannya, bertambah amalnya idza usna alaihi, kalau orang itu dipuji. Jadi kalau dapat pujian, wah itu dia. Mari saudara kita pahami. Saudara berbuat baik, saudara ibadah, berbuat baik, menolong orang, sedekah dan lain-lain. Kemudian ada orang yang memuji kita. Kita lakukan saja kebaikan, nolong orang, apa kemudian ibadah, sholat dan ibadah yang lainnya kita lakukan itu, kemudian ada orang yang memuji kita. Masya Allah, itu si fulan rajinnya ibadahnya, jiwanya dermawan banget, suka orang. Nah, kalau pujian itu datang dari orang lain, bukan akibat daripada keinginan kita untuk dipuji, maka itu bukan riya, itu nikmat dari Allah. Orang saja sudah memuji kebaikan kita, apalagi Allah. Nah, ini yang menjadi tanda-tanda orang-orang yang riya. Wa yazidu fil amali idza usna alaihi, dan makin bertambah amalnya, makin bertambah ibadahnya, makin rajin idza usna alaihi, kalau dia dapat pujian, kalau dipuji. Kalau saya dengan jamaah pengajian malam Senin, saya tahu semuanya. Enggak ada satupun jamaah saya yang hatinya bersifat riya. Benar gak kira-kira ini? Hah? Saya yakin itu. Mau dipuji ke mau kagak, tetap beramal baik. Benar gak kira-kira itu? Kali misalnya ingin dapat pujian dari orang lain, ingin dapat pujian dari kiainya, dari ustadznya, nanggok biasanya 5.000, 10.000, ketika dipuji jadi 50.000. Enggak begitu gak kira-kira? Enggak kan? Enggak, saya tahu jamaah pengajian malam Senin mau dipuji ke mau kagak ke, kalau ada tanggokan liter pasti 50.000, bisa-bisa 100. Benar gak kira-kira? Benar gak kira-kira itu? Gelap, biru hijau semuanya. Dia akan bertambah amalnya kalau dipuji. Itulah tanda-tanda orang yang di dalam hatinya ada sifat apa? Sifat riya. Maka untuk itulah jamaah saya bangga. Saya mau ngajar malam Senin ini karena saya tahu jamaahnya semuanya hatinya ikhlas. Benar gak kira-kira itu? Benar. Itu kadang-kadang ada panitia muter keliling bawa kotak aqua apa kotak apa tuh. Mau dipuji kayak ini jamaah pengajian malam Senin, mau kagak kayak mau dibilang apa kayak, pokoknya dari rumah udah nyiapin duit 100.000 buat nanggok. Bener gak kira-kira itu? Ya. Wayan kusu idza dzumma bih. Yang keempat, orang-orang yang di hatinya ada sifat riya. Yan kusu idza dzumma bih. Kalau dia dihina, dikeluarkan kata-kata yang gak enak sama dia, yan kusuk, dia ngurangin. Tapi kalau dipuji, dia apa? Kalau dipuji, Masya Allah, orang-orang cuma 50.000, dia mau 100, naik lagi pego. Karena diapain? Karena dipuji. Tapi kalau kagak ada yang muji, kagak ada yang apa, kemudian diucapin lu kaya-kaya, punya warung gede, punya agen, Masya Allah, ngaji malam Senin nanggok cuman gocek.
kagak besoknya kagak nanggung udah. Bisa-bisa berhenti ngaji. Tuh, wayan kusu idza dzumma. Jadi kalau aja diucapin dihina sama orang lain, maka dia kurangin. Nih, ini adalah tanda-tanda orang yang di dalam hatinya ada sifat riya. Nah, sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, sehusuk apapun ibadah yang kita kerjakan, manakala di dalam hati kita ini timbul sifat riya, ingin dipuja oleh orang lain, ingin dipuji, ingin dibilang baik oleh orang lain, maka sesungguhnya apapun ibadah, apapun kebaikan yang kita lakukan, nol nilainya di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena kita ibadah bukan karena Allah. Ada orang kayak kagak ada orang kayak tetap giat ibadah. Ini yang bagus mah ibadah semata-mata karena siapa? Karena Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya pengajian malam Senin ini, baik yang bapak-bapaknya, yang remajanya, yang ibu-ibunya, semuanya kita semuanya terpelihara daripada sifat riya, dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.